Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, terima kasih banyak sudah mampir dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung di sebuah desa yang tenang. Hiduplah seorang nenek bernama Siti. Nenek Siti terkenal akan semangatnya yang tak pernah padam, meskipun usianya sudah menginjak 75 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Nenek Siti sudah berada di kebun belakang rumahnya, menyirami tanaman-tanaman herbal dan sayuran organiknya. Namun, ada satu rahasia kecil yang Nenek Siti simpan dulu. Ia adalah penggemar berat sarapan instan. Setiap pagi, ia akan menyeduh oatmeal instan rasa buah, ditemani segelas jus jeruk kemasan, dan terkadang sepotong kue bolu sisa kemarin, praktis dan manis, pikirnya. Namun, beberapa tahun terakhir, Nenek Siti mulai merasa mudah lelah. Sendi-sendinya sering nyeri, dan kadang lupa meletakkan kacamata, padahal sudah di kepala. Gejala-gejala ini mulai mengganggu aktivitas hariannya yang padat. Ia merasa ada yang salah, namun tidak tahu persis apa penyebabnya. Suatu malam, Nenek Siti bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang peri kecil berambut hijau yang melayang di antara bunga-bunga di kebunnya. Nenek Siti, kata peri itu dengan suara lembut, kebunmu ini adalah cerminan dirimu. Jika kau merawatnya dengan baik, ia akan memberimu kehidupan. Tapi jika kau memberinya racun, ia akan layu. Nenek Siti terbangun dengan perasaan aneh. Ia menatap kebunnya yang asri, lalu teringat sarapannya pagi tadi racun. Gumamnya, kata-kata peri itu terus terngiang di benaknya. Ia mulai mencari tahu tentang makanan sehat, membaca buku-buku lama tentang pengobatan tradisional, dan mendengarkan cerita dari tetangga-tetangga yang lebih tua, yang terlihat lebih bugar darinya. Esoknya, Nenek Siti mengubah total sarapannya. Oatmeal instannya diganti dengan oatmeal polos yang dimasak perlahan, dicampur dengan irisan apel dari kebunnya, dan sedikit bubuk kayu manis. Jus kemasan diganti dengan air putih hangat, dan segelas kecil jus wortel buatan sendiri, dan kue bolu. Ia menggantinya dengan sepotong ubi rebus yang ditanamnya sendiri. Ia mulai makan seperti kakek dan neneknya dulu, makanan yang utuh dan alami. Minggu demi minggu berlalu, perlahan tapi pasti. Nenek Siti merasakan perubahan. Sendi-sendinya tidak lagi sering nyeri. Ia merasa lebih bertenaga sepanjang hari, dan yang paling menakjubkan, ia bahkan bisa mengingat letak kunci rumahnya tanpa harus mencarinya berjam-jam. Kebiasaan baru ini benar-benar membawa dampak positif yang signifikan pada kualitas hidupnya. Suatu pagi, saat Nenek Siti sedang memetik sayuran di kebunnya, ia melihat sesuatu yang berkilau di antara daun-daun. Itu adalah sebuah liontin kecil, berbentuk hati, dengan ukiran peri berambut hijau. Nenek Siti tersenyum. Ia tahu, kebunnya bukan hanya memberinya makanan, tapi juga memberinya rahasia kesehatan dan kebahagiaan. Dan rahasia itu dimulai dari piring sarapannya. Kisah Nenek Siti ini mungkin terdengar familiar bagi banyak dari kita. Di usia senja, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, sistem kekebalan tubuh mungkin tidak sekuat dulu, dan kemampuan organ-organ vital kita untuk memproses makanan juga berkurang. Namun, seringkali kita tidak menyadari bagaimana pola makan, terutama sarapan, bisa sangat memengaruhi proses penuaan ini. Banyak dari kita mungkin masih membawa kebiasaan sarapan dari masa muda, atau tergoda dengan kepraktisan makanan modern. Sayangnya, apa yang dulu mungkin tidak terlalu berdampak, kini bisa menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan kronis, mulai dari tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, masalah jantung, hingga nyeri sendi dan penurunan fungsi kognitif. Sarapan adalah makanan terpenting karena ia memecah puasa malam hari dan memberi energi untuk memulai aktivitas. Pilihan makanan di pagi hari menentukan kadar gula darah, energi, dan fokus kita sepanjang hari. Jika kita memulai hari dengan makanan yang salah, tubuh kita akan berjuang sejak awal
Kesalahan dalam memilih sarapan di usia lanjut bukan hanya tentang penambahan berat badan, tapi juga tentang peradangan yang terus-menerus dalam tubuh, kerusakan sel, dan beban berlebih pada organ-organ penting seperti pankreas, ginjal, dan hati. Dampaknya bisa menumpuk seiring waktu, memicu, atau memperparah kondisi kesehatan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita, terutama bagi para lansia, untuk mulai memperhatikan dengan saksama apa yang kita masukkan ke dalam tubuh di pagi hari. Dengan sedikit perubahan dan kesadaran, kita bisa menjaga kualitas hidup dan memastikan usia senja kita tetap produktif dan penuh kebahagiaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel kami, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas bintang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kita yang ingin menjaga kesehatan di usia senja. Kita akan membongkar 3 jenis makanan sarapan yang sebaiknya dihindari oleh para lansia, karena dapat merusak kesehatan seiring bertambahnya usia. Mari kita mulai. 1. Jebakan makanan olahan. Banyak dari kita, terutama para lansia, sering tergoda dengan kemudahan makanan olahan untuk sarapan. Oatmeal instan, waffle beku, atau sereal kemasan adalah beberapa contoh yang terlihat praktis dan cepat disiapkan. Mereka seringkali dipasarkan sebagai pilihan yang sehat atau diperkaya vitamin, membuat kita berpikir ini adalah pilihan yang baik. Namun, di balik kepraktisannya, makanan olahan ini menyimpan bahaya tersembunyi. Mereka syarat dengan garam berlebih, pengawet tidak sehat, dan gula tersembunyi. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita menjadi jauh lebih sensitif terhadap zat-zat ini. Sistem pencernaan dan metabolisme kita tidak sefisien dulu dalam memproses bahan-bahan kimia tambahan ini. Bayangkan, oatmeal instan yang Anda kira sehat bisa mengandung banyak garam. Kandungan sodium yang tinggi ini sangat berbahaya bagi penderita tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko masalah kardiovaskular. Begitu pula dengan waffle beku, yang seringkali mengandung pengawet seperti BHT dan BHA. Pengawet ini tidak hanya bisa memperparah nyeri sendi, tetapi juga menyebabkan gangguan pencernaan dan peradangan kronis dalam tubuh. Bahkan bacon atau sosis, yang sering jadi pilihan sarapan favorit, mengandung nitrat dan lemak jenuh yang tinggi. Konsumsi rutin daging olahan ini bisa menambah beban ginjal dan hati, serta meningkatkan tekanan darah secara signifikan. Pengawet dan bahan tambahan kimia dalam makanan olahan ini juga bisa memicu peradangan yang berujung pada masalah jantung, memperburuk kondisi artritis, dan bahkan memengaruhi fungsi memori serta kesehatan otak. Lalu, apa alternatifnya? Cobalah oatmeal biasa yang disiapkan semalaman. Tambahkan buah segar seperti pisang atau beri, yogurt tawar tanpa gula, atau roti gandum utuh dengan alpukat tumbuk. Pilihan-pilihan ini tidak hanya sehat, tapi juga lezat, mengenyangkan, dan memberikan nutrisi esensial tanpa tambahan yang merugikan. Bahaya gula rafinasi yang tersembunyi ini adalah bagian yang seringkali mengejutkan banyak orang. Banyak lansia tidak menyadari bahwa sarapan yang penuh gula rafinasi bisa sangat berbahaya. Gula tersembunyi di mana-mana, bahkan dalam makanan yang kita anggap sehat. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh kita untuk memproses gula berubah drastis. Pankreas kita yang memproduksi insulin untuk mengatur gula darah tidak sefisien dulu. Lonjakan gula darah di pagi hari bisa menjadi lebih ekstrem dan berbahaya bagi sistem tubuh yang sudah menua ini, membebani pankreas secara berlebihan. Ketika kita mengonsumsi sarapan manis yang tinggi gula rafinasi, seperti donat, kue manis, atau bahkan sereal sarapan yang manis, gula darah kita melonjak tajam. Pankreas dipaksa untuk bekerja keras memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan kadar gula ini. Namun, setelah usia 60 tahun,
efisiensi pankreas kita tidak sebaik dulu. Hal ini bisa menyebabkan resistensi insulin dari waktu ke waktu. 2 jam setelah sarapan manis, seringkali gula darah bisa anjlok drastis. Fenomena ini dikenal sebagai sugar crash yang menyebabkan kelelahan ekstrem, pusing, dan rasa lapar yang datang kembali dengan cepat, mendorong kita untuk mencari lebih banyak makanan manis. Ini menciptakan siklus berbahaya yang sulit dipecahkan. Contoh makanan sarapan yang sering dianggap sehat, tapi tinggi gula adalah yogurt rasa buah seringkali mengandung banyak gula tambahan, jus buah kemasan yang kehilangan serat dan kaya gula, dan sereal yang dipasarkan untuk kesehatan jantung, tapi sebenarnya tinggi gula. Jangan tertipu oleh klaim pemasaran. Selalu periksa label nutrisi dengan cermat. Efek jangka panjang dari konsumsi gula rafinasi berlebihan ini sangat serius, meliputi peningkatan risiko diabetes tipe 2, penurunan kognitif karena gula bisa merusak pembuluh darah otak, dan peradangan kronis di seluruh tubuh. Peradangan adalah akar dari banyak penyakit degeneratif yang umum di usia tua. Pilihan yang lebih baik adalah makanan dengan rasa manis alami, kaya serat, protein, dan lemak sehat. Misalnya, yogurt Yunani tawar dengan buah segar seperti stroberi atau blueberry, dan sedikit bubuk kayu manis. Kayu manis sendiri dikenal dapat membantu menstabilkan gula darah. Alternatif lain adalah telur orak-arit dengan sayuran atau roti. Gandum utuh dengan selai kacang alami. Ini adalah kombinasi sempurna untuk memulai hari dengan energi stabil dan menghindari lonjakan gula darah yang merusak. 3 jebakan lemak tidak sehat terakhir. Mari kita bahas tentang lemak tidak sehat. Beberapa makanan berlemak di sarapan seperti bacon, sosis, atau kue-kue berlemak mungkin terasa lezat dan memuaskan, tapi bisa sangat berbahaya bagi lansia. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa jenis lemak yang kita konsumsi sangat penting. Metabolisme kita melambat seiring usia, dan tubuh tidak lagi memproses lemak jenuh dan lemak trans sebaik dulu. Lemak-lemak ini, yang umum ditemukan dalam daging olahan sarapan dan produk bakery, dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan stroke. Pembuluh darah kita menjadi kurang elastis dan lebih rentan terhadap plak. Lemak jenuh dan lemak trans juga dapat menyebabkan kelelahan sepanjang hari, karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk memprosesnya. Selain itu, lemak-lemak ini memicu peradangan di seluruh tubuh, yang dapat memperburuk kondisi nyeri sendi seperti artritis, dan menyebabkan berbagai masalah pencernaan, seperti kembung atau sembelit. Konsumsi rutin dapat merusak lapisan usus, dan memengaruhi penyerapan nutrisi. Penting untuk membedakan antara lemak baik dan lemak jahat. Lemak baik, seperti yang ditemukan dalam alpukat atau minyak zaitun, justru sangat bermanfaat, sedangkan lemak jenuh dan trans, yang sering disembunyikan dalam makanan olahan, adalah yang harus dihindari. Jadi, apa solusinya? Pilihlah alternatif. Lemak sehat seperti alpukat kaya asam lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung, kacang-kacangan, dan biji-bijian sumber omega 3, atau gunakan minyak zaitun extra virgin untuk memasak. Lemak-lemak ini justru dapat menurunkan kolesterol jahat, mengurangi peradangan, dan memberikan energi yang tahan lama. Untuk telur, cobalah telur rebus atau telur poached egg daripada telur goreng dengan mentega atau minyak berlebihan. 4. Sarapan tinggi garam. Tersembunyi banyak sarapan, terutama yang instan atau olahan, mengandung jumlah garam yang sangat tinggi, seringkali tanpa kita sadari. Contohnya adalah sereal tertentu, roti tawar kemasan, atau bahkan bubur instan. Garam berlebih ini, terutama natrium, bisa sangat berbahaya bagi tubuh lansia. Tubuh lansia cenderung lebih sensitif terhadap natrium. Konsumsi garam yang tinggi dapat menyebabkan retensi cairan atau penumpukan cairan dalam tubuh, yang secara langsung meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama untuk penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Selain itu, asupan garam berlebih dapat membebani ginjal, yang fungsinya mungkin sudah menurun seiring usia. Ginjal harus bekerja ekstra keras
untuk menyaring kelebihan natrium dari darah. Jangka panjangnya, ini bisa memperburuk kondisi ginjal dan mempercepat penurunan fungsi organ vital ini. Gejala lain dari konsumsi garam berlebih bisa berupa pembengkakan pada kaki dan tangan, rasa haus yang berlebihan, dan bahkan kelelahan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa label nutrisi dan memilih produk dengan kadar natrium rendah. Sebagai alternatif, fokuslah pada sarapan yang menggunakan bahan-bahan segar dan alami, di mana Anda bisa mengontrol jumlah garam yang ditambahkan. Gunakan bumbu alami seperti rempah-rempah atau herbal untuk menambah rasa, bukan hanya garam. 5. Sarapan minim serat. Sarapan yang minim serat, seperti roti tawar putih, bubur nasi putih, atau jus buah tanpa ampas, adalah masalah umum bagi lansia. Padahal, serat sangat penting untuk kesehatan pencernaan dan keseluruhan tubuh. Serat berperan vital dalam menjaga kesehatan usus, mencegah sembelit masalah umum pada lansia, dan membantu mengatur kadar gula darah. Ketika sarapan kita minim serat, gula dari makanan lebih cepat diserap ke dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan gula darah yang kemudian bisa diikuti oleh penurunan drastis. Selain itu, serat membantu kita merasa kenyang lebih lama. Sarapan yang rendah serat akan membuat kita cepat lapar kembali, yang bisa memicu keinginan untuk mengonsumsi camilan tidak sehat. Kurangnya serat juga memengaruhi mikrobioma usus yang sehat, yang berperan penting dalam kekebalan tubuh dan bahkan suasana hati. Untuk meningkatkan asupan serat di pagi hari, pilihlah roti gandum utuh, oatmeal utuh, buah-buahan utuh bukan jus, sayuran, dan kacang-kacangan. Menambahkan biji-bijian seperti biji chia atau biji rami ke dalam yogurt atau smoothie juga merupakan cara yang baik untuk meningkatkan asupan serat Anda. Jadi, setelah mengetahui apa yang harus dihindari, lalu apa yang harus kita makan? Jangan khawatir. Ada banyak pilihan sarapan sehat yang lezat dan aman untuk para lansia. Kuncinya adalah memilih makanan utuh, minim proses, kaya serat, protein, lemak sehat, dan gula alami. Berikut beberapa tips aman dan direkomendasikan untuk sarapan lansia. Pertama, oatmeal utuh, bukan yang instan. Masak oatmeal dengan air atau susu rendah lemak, lalu tambahkan irisan buah segar apel, pisang, beri sedikit kacang-kacangan almond, walnut, atau taburan kayu manis. Ini kaya serat, mengenyangkan, dan baik untuk jantung. Kedua, telur, sumber protein yang fantastis. Masaklah telur rebus, telur dadar dengan sayuran bayam, tomat, paprika, atau telur orak-arik. Hindari menggoreng dengan banyak minyak atau mentega. Protein telur akan membuat Anda kenyang lebih lama dan menjaga massa otot. Ketiga, yogurt Yunani tawar. Ini adalah sumber protein probiotik yang baik untuk pencernaan. Campurkan dengan buah-buahan segar, sedikit madu alami jika perlu, atau biji-bijian seperti biji chia. Keempat, roti gandum utuh. Pilih roti yang benar-benar terbuat dari gandum utuh, bukan hanya gandum yang diperkaya. Oleskan dengan alpukat tumbuk, selai kacang alami tanpa tambahan gula, atau keju rendah lemak. Kelima, buah-buahan utuh. Nikmati buah-buahan segar seperti pisang, apel, jeruk, atau beri. Serat alami dalam buah utuh membantu pencernaan dan memberikan energi stabil. Hindari jus buah kemasan karena kandungan gulanya yang tinggi. Keenam, smoothie sehat. Buat smoothie dari buah-buahan segar, sayuran hijau bayam, kala, yogurt tawar, dan sedikit protein bubuk jika diperlukan. Hindari menambahkan gula. Ketujuh, sup bening atau bubur kacang hijau tanpa santan kental dan gula berlebih. Untuk Anda yang terbiasa sarapan makanan hangat, sup bening dengan sayuran atau bubur kacang hijau yang tidak terlalu manis bisa menjadi pilihan. Sebagai rangkuman, untuk mencapai panjang umur dan hidup yang berkualitas di usia senja, sangat penting untuk memperhatikan sarapan kita. Kita telah belajar bahwa makanan olahan dengan garam, pengawet, dan gula tersembunyi, serta gula rafinasi yang membebani pankreas, dan lemak tidak sehat yang merusak jantung, adalah 3 jenis utama yang harus kita hindari. Selain itu, kita juga membahas tentang bahaya sarapan tinggi garam tersembunyi,
yang bisa memicu tekanan darah tinggi dan masalah ginjal, serta sarapan minim serat yang menyebabkan masalah pencernaan dan lonjakan gula darah. Mengubah kebiasaan sarapan adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan kita. Ingatlah kisah Nenek Siti. Dengan mengubah sarapannya dari makanan instan menjadi makanan utuh dan alami dari kebunnya, ia merasakan peningkatan signifikan dalam energi, mobilitas, dan bahkan daya ingatnya. Ini menunjukkan bahwa perubahan kecil namun konsisten dalam pola makan bisa membawa dampak besar. Pilihlah sarapan yang kaya nutrisi, tinggi serat, protein, dan lemak sehat alami. Prioritaskan makanan utuh seperti oatmeal polos, telur, yogurt, tawar, roti gandum utuh, dan buah-buahan segar. Ini adalah kunci untuk menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap tajam, dan semangat tetap membara di usia senja. Perubahan tidak harus drastis. Anda bisa memulai dengan langkah kecil, misalnya mengganti satu jenis makanan olahan di sarapan Anda dengan alternatif yang lebih sehat setiap minggunya. Tubuh Anda akan berterima kasih atas setiap pilihan bijak yang Anda buat. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk membuat perubahan positif dalam kebiasaan sarapan Anda mulai sekarang? Saya yakin Anda bisa. Mari kita sama-sama menghindari kebiasaan buruk ini demi masa tua yang lebih sehat dan bahagia. Jangan ragu untuk membagikan informasi bermanfaat ini kepada teman, tetangga, atau sanak saudara Anda yang juga sudah menginjak usia lansia. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat dan bersemangat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat.